Shalom kekasih Kristus, hari ini senang sekali saya dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Kiranya kita semua dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa, sehingga berkat-Nya melingkupi kita semua. Untuk itu, hendaklah kita tetap melekat dalam Tuhan, agar keimanan kita semakin kokoh dan kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana hati dan pikiran kami diarahkan terus dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara melalui renungan ini, agar kami searah dan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami, agar firman yang disampaikan kami dapat menempatkannya di tanah hati kami yang baik, sehingga firman itu terus berakar dan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Tuhan, kami rindu firman ini terus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sikap dan perbuatan kami mencerminkan seperti apa yang Engkau kehendaki, yaitu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kebangkitan Yesus adalah dasar iman kekristenan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Demikian firman-Nya, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Kekasih, kata kebangkitan sangat banyak kita jumpai dalam Perjanjian Baru dan sangat penting dalam ajaran agama Kristen. Sebab tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak akan ada kekristenan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah berita sentral dari agama Kristen. Sebab melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita mempunyai hidup kekal dalam Yesus yang telah bangkit itu. Kebangkitan Yesus adalah bukti dari pihak Allah bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh anak Allah, dan suatu bukti nyata bahwa Yesus adalah Kristus Sang Mesias. Kebangkitan Yesus adalah proklamasi oleh Allah tentang arti sengsara dan kematian Yesus di kayu salib yang membawa perdamaian dan keselamatan. Kebangkitan Yesus itu berarti Yesus lebih kuat daripada kekuasaan dosa dan iblis. Yesus yang unggul dan menang untuk kita. Manusia pada umumnya telah dibelenggu oleh dosa dan tidak berdaya untuk melawan dosa. Namun, bila mana kita hidup dalam kebangkitan Yesus, itu berarti keinginan dosa atau iblis dikalahkan dan kita mulai hidup dalam hidup baru dan kemenangan. Kebangkitan Yesus mengandung arti kemenangannya atas kuasa-kuasa dosa, maut, dan iblis. Maka kebangkitan Kristus meyakinkan dan memberi jaminan kepada kita tentang realitas pengampunan dosa. Kekasih, melalui kebangkitannya membawa kita pada persekutuan dengan Kristus yang menjadikan kita bangkit untuk memulai hidup baru. Kebangkitan Kristus juga memberikan pada kita suatu jaminan akan keselamatan. Jadi, secara keseluruhan ini merupakan dasar dari iman kekristenan. Kekasih Kristus, tanpa kebangkitan Yesus Kristus, maka kekristenan tidak akan ada, dan sekalipun ada, tidak akan ada artinya. Kebangkitan Kristuslah yang menjadi hidup dari kekristenan dan yang membedakan dengan agama lainnya. Dengan kebangkitan Kristus jugalah yang menjadikan kekristenan unik dengan non-Kristen, karena di dalamnya terdapat hidup dan keselamatan. Kekasih, dasar iman Kristen adalah kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kekristenan bertahan dari segala jenis. Dasar iman Kristen adalah kebangkitan Yesus Kristus. Agama Kristen dapat bertahan dari segala jenis pengajaran sesat dan penganiayaan sebab didasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus. Iman orang Kristen hidup dan tumbuh karena dasarnya ialah orang yang hidup. Iman Kristen terjamin serta mempunyai harapan yang pasti karena dasarnya ialah Yesus yang telah mengalahkan maut. Iman Kristen tidak sia-sia sebab yang diimani yaitu Yesus Kristus yang hidup dan memberi keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Iman Kristen yang didasarkan atas kebangkitan Yesus Kristus sesungguhnya tidak akan sia-sia. Kekasih, jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka Injil itu kosong dan tidak akan berarti apa-apa.
tetapi Yesus sungguh bangkit. Itulah sebabnya kebangkitan menjadi suatu penekanan dalam pemberitaan yang disampaikan Rasul Paulus dan kekristenan sampai sekarang. Sesungguhnya berita Injil adalah kebangkitan Yesus Kristus, karena Injil itu memberitakan bahwa di balik kematian ada kebangkitan dari orang mati. Dan bagi orang yang telah menerima Injil, kebangkitan Yesus akan masuk surga. Itulah sebabnya kita hendaknya berani memberitakan kebangkitan Yesus Kristus, karena itu merupakan berita yang benar bahwa Yesus Kristus bangkit dan memberi hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Jadi tanpa kebangkitan Yesus Kristus, maka sesungguhnya Injil itu tidak ada hasilnya atau kosong. Itulah sebabnya bahwa kebangkitan Yesus merupakan dasar iman dari kekristenan. Melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, berarti setiap orang yang percaya dosanya diampuni dan dibenarkan serta diterima oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena kita berbuat benar dan berbuat baik, tetapi semata-mata dibenarkan dalam Yesus yang bangkit itu. Sebagaimana dikatakan Paulus dalam Roma 4 ayat 24 dan 25. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kekasih, orang beriman akan sanggup menahan bermacam-macam aniaya dan sanggup membawa berita serta berkuasa mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Itu semata-mata karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang telah diterima oleh mereka sesuai janji Yesus. Berkat kuasa kebangkitan Yesus itu yang menyebabkan murid-murid begitu berani dan berkuasa dalam pelayanan pemberitaan Injil. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasul Petrus kepada orang timpang dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Kuasa kebangkitan Yesus menyebabkan Petrus dan rasul-rasul berkuasa menyembuhkan bermacam-macam penyakit dan menyanggupkan mereka melakukan banyak mujizat. Sekarang waktunya bagi kita untuk mewujudkan kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar iman kita, agar apa yang telah Tuhan Yesus berikan melalui kebangkitannya menjadi bagian nyata dalam hidup keimanan kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini, di mana firman-Mu sangat memberkati keimanan kami. Bahkan kami dibawa untuk mengerti arti kebangkitan Engkau yang menjadi dasar dalam iman kepercayaan kami. Tuhan, kami bersyukur, biarlah dasar ini menjadi satu pondasi yang kuat dalam keimanan kami, sehingga kami dapat membangun di atasnya, yaitu bangunan-bangunan yang menyenangkan Engkau. Dan bangunan-bangunan itu menjadi satu bangunan yang kokoh kuat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami untuk senantiasa melekat dengan Engkau. Dan biarlah firman ini menghiasi seluruh hati, pikiran, sehingga perbuatan kami menjadi satu perbuatan yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.